gila-gila juga tuh orang. Oke guys, let's go. Kita bakal jauh balik. Enggak sih, kita mau geser lagi. Nongkrong mulu. Oke, let's go. Berat banget motor. Tadi gue nyobain ZX-63 namanya Hussein. Enak cuy. Dia karena shock depannya dipendekin katanya, jadinya berasa motor lebih tinggi. Nggak tahu juga sih, apakah karena shocknya atau karena velgnya dan bannya. Tapi ban gue juga ukuran 200. Tapi gue bukan Super Corsa sih. Super Corsa tuh lebih ngegendut anjir. Oke, let's go. Gila, suaranya S1K itu bener-bener kayak nggak bisa disamain sama suara motor lain, sumpah. Bener-bener beda anjir. Galak buat galak suaranya. Sebenarnya dia masih belum terlalu malam, jadi masih rame banget jalanan. Serame pol. S1K ini throttle by wire-nya berasa banget dah. Kayak bukan gasnya tuh nggak kayak bukan gas motor yang masih pakai tali gas biasa. Gimana sih maksudnya? Ya kayak you know what I mean lah. Gila. Gue tuh takut kayak mau buka gas-gas yang gede gitu, takut bannya nyepin anjir. Jadi gue very careful with the bike. Karena motor apapun itu, gue kalau bukan motor gue sendiri tuh gue takut anjir bawanya. Ya misalnya kayak yang punya udah suruh udah push aja sampai limit, sampai maksudnya push the bike gitu. Kayak no hell no. Suruh beliin motor orang kayak gue nggak berani anjir. Ya berani dikit-dikit aja, nggak bisa gue push. Kita bakal bikin pure sound-nya kali ya. Kayaknya cakep deh pure sound-nya di motor. Nah, dia udah hafal jalan tuh di sini. Hai, mantap sekali.
Untuk first impression bawa motor ini sebenarnya ya, tapi nggak first impression juga sih. Gue udah pernah bawa yang unit lain dengan tahun yang sama. Dulu pertama kali itu gue nyobain punya si Torik Haider punya body 2000 berapa itu, sama kayak tahun ini, maybe 17 atau 18, gue lupa. Tapi dia masih basically gak banyak yang dimodif. Lumayan, cukup lumayan, tapi emang gak se-ekstrim ini lah. Kalau ini cukup ekstrim, modifnya udah lumayan banyak. Full karbon juga. Kaliper juga udah diganti, Brembo. Gila suaranya itu loh, agak-agak nggak enak nih sama tetangga sebenarnya. Tapi kayak gue ngeliat di Indonesia itu jarang banget ada orang yang megang motor ini full paper. Itu dikit banget unitnya, nggak banyak. Populasinya emang nggak sebanyak moge-moge di hujan sih. Kalau di hujan bike tuh lebih banyak yang pakai malah di Indo. Smooth parah sih. Bukan gasnya pun masih smooth, very smooth. Gue bingung banget kadang-kadang kayak ngelihat motor begini in the kayak price ngomong apa sih gue, di price range yang tinggi gitu loh. Maksud gue buat sebuah motor ini 800 juta atau Panigale V4 yang harganya segini-seginian juga gitu. Kok orang bisa dengan percaya dirinya gitu dipakai buat willy-willy, dipakai untuk wah gila banget dah. Gak banyak sih emang orang Indo yang berani begitu. Netral anjay. Ada gila-gila juga tuh orang. Ratus sih udah dijadiin mainan sama orang-orang begitu, orang-orang gila kayak Hussein Harald. Apalagi yang berani gila-gilaan bawa motor beginian, percus. Masih kayak what the fuck, kok berani, kok ada mentalitasnya gitu. Gue jujur-jujuran aja, kalau kayak 636 ya udah gue berani karena ya masih terkontrol lah powernya, masih bisa gue takerin lah. Terlalu tegang gitu bawahnya, jadi gampang pegel. Sebenarnya kayak karena
motor ini gue ngerasa terlalu enteng kayaknya deh. Jadi gue agak-agak tegang-tegang gimana gitu. Ini kalau habis megang motor 1000 gini, terus megang 600 bakal berasa pelan, sumpah. Bakal berasa banget kayak lah aku nih lemot di motor, padahal kenceng. Tapi ya karena ini motor kekencengan, Quick Shift itu loh BMW emang halus banget. Bukan halus ya, empuk banget, bener-bener empuk banget. Maksudnya gini, kan yang kayak di bayangan kita itu footstep keras kan, kayak masuk gigi, naik, turun tuh kayak keras. Ini nggak tahu kenapa, gue nggak tahu harus menjelasinnya tuh gimana, tapi lembek anjir, lembek, berasa lembek. Jadi kayak empuk gitu, enak gitu. Lu buat mainin gigi juga kayak berasa satisfied. Untuk dari segi suhu juga nggak panas yang gimana-gimana banget ini motor. Menurut gue ya masih bisa dikompromi lah. Nggak sepanas V4, V4R. V4R sih panas gila. Yang paling gue benci panasnya itu adalah 1299 anjir. Panas banget. Goblok anjing. Ya kalau kalian punya motor 1000 cc kayak begini, tinggal di Jakarta atau di Depok kayak gua, nggak wise kalau ngeluarin sore-sore kayak gitu. Dan keluar malam tapi masih jam segini, menurut gua nggak wise sih. Kayak ya percuma, nggak bisa dinikmatin motornya. Kita tungguin dulu lah Husni. Lampunya juga keren banget, tapi ini gue lupa mereknya apa, bukan Moto Dynamics sih. Fully carbon fiber. Otomatis ini lebih enteng, dan ini dry carbon loh, bukan karbon-karbonan. Fully dry carbon, jadi cakep. Dan ini, oh ini stiker deng, tangkinya. Wah kalau mau beneran sih gila harganya cuy. Suaranya sih gila-gilaan ya. By the way tadi leherannya pakai Spark ya.
Spark WSBK gitu, keren banget. Gue jalannya lah. Ini temperatur udah 106 anjir. Udah cukup tinggi temperaturnya. Jadi tapi berasa di kaki gue belum panas-panas banget. Gue suka banget pop and bangnya sih, bener-bener juara ya. Oh my god, what the fuck. Gue bukan gak konsisten ya ngomongin ini motor panas apa enggak, cuman maksud gue adalah dibandingin motor biasa kayak Vario, Beat gitu-gitu ya, panas motor ini anjir. Cuma kalau dibandingin another superbike, another hyperbike, another super sport, ya menurut gue ini masih oke lah. Kita udah mau nyampe. Tapi dia pop and bangnya bukan di high RPM sih, lebih ke low RPM. Lah dia belakang gue tiba-tiba.